Bilangan. Jadi doa pagi yang pertama di tahun ini, saudara. Sama-sama kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Korah bin Isa bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan mereka, berkumpul mengurumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-tinggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia, dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulan, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya, buburlah api ke dalamnya, dan taruhlah hukuman di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari, dan orang yang akan dipilih Tuhan dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka 10, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam. Saudara, kita melihat dalam pasal 16 tentang pemberontakan Datan, ya saudaraku, dan Abiram, Korah, Datan, dan Abiram. Ya, apa yang menjadi latar belakang sebetulnya dari pemberontakan mereka yang kemudian mereka menghasut para pemimpin-pemimpin lain bangsa Israel? Ya, ada 250 pemimpin-pemimpin, saudaraku. Mereka pintar, ya. Mereka tidak pakai rakyat biasa, tapi mereka mengajak, memprovokasi pemimpin-pemimpin, saudara. Ya, karena kalau pemimpin-pemimpin sudah dipegang, gampang untuk untuk menggerakkan massa yang lain. Pertanyaannya apa yang jadi dasar, apa yang jadi alasan Korah, Datan, dan Abiram memberontak kepada Musa? Ya, saudara. Kalau kita melihat dari ayat-ayat tadi yang kita baca, alasannya adalah ambisi. Alasannya adalah ambisi, saudara. Pertanyaannya begini, adakah ambisi itu salah? Bahwa setiap kita punya ambisi, betul, saudara? Ya. Ambisi itu apa, saudara? Ambisi itu adalah dalam KBBI, ya saudara, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu hasrat yang besar, keinginan yang besar untuk mencapai sesuatu. Hasrat yang besar atau keinginan yang kuat untuk meraih sesuatu, mencapai sesuatu. Dan saya berpikir ketika saya merenungkan ayat ini, maka setiap kita punya, saudara. Betul, saudara? Ya. Kita punya yang namanya ambisi itu. Kita punya yang namanya keinginan yang besar, keinginan yang kuat untuk meraih sesuatu. Dan tiap-tiap kita punya mimpi, tiap-tiap kita punya cita-cita. Bahkan nggak salah kalau saudara sampai hari ini, dan orang bilang begini, mungkin saudara sudah umur 50, 60, saudara masih punya keinginan sesuatu dalam hidup ini, saudara. Nggak salah, nggak ada yang bisa disalahkan. Itu sah-sah saja, saudara. Bahwa keinginan, harapan, kemauan, mimpi itu sah-sah saja untuk kita miliki, dan nggak ada yang salah dengan hal yang seperti itu. Dan ini ada sama Datan, Korah, Datan, dan Abiram. Ambisi, saudara. Apa yang menjadi keinginan mereka? Mereka ingin mencapai, saudara, kedudukannya Musa. Mereka ingin meraih kedudukannya Musa. Buat mereka nggak bagus Musa, nggak layak Musa, Musa nggak pantas, ya. Musa nggak kredibel, Musa nggak mampu.
Terlepas dari semua penilaian, karena tiap kita punya penilaian terhadap seseorang. Saya punya penilaian kepada saudara, saudara punya penilaian kepada saya. Kita punya penilaian kepada Jokowi, kita punya penilaian kepada wali kota dan lain sebagainya. Masing-masing kita punya penilaian, saudara. Udah nggak salah juga, saudara. Menurut saya sampai di titik itu nggak salah. Ya, saudara, saya punya penilaian begini terhadap seseorang, tetapi saudara punya penilaian berbeda, ya, saudara. Tetapi yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, prinsip daripada kekristenan ini yang kita mau belajar. Prinsip daripada iman ini yang kita mau belajar. Bahwa sekali lagi bahwa tentang ambisi, ya saudaraku, bahwa itu kita miliki, kita punya, itu nggak dosa. Nggak dosa. Tetapi Alkitab mengajar sama kita bahwa segala sesuatu apa yang menjadi keinginan kita, firman Tuhan mengajar untuk kita serahkan kepada Tuhan. Bisa bilang amin, saudara? Amin. Ini yang harusnya jadi prinsip kita. Kita punya keinginan, kita punya kemauan, kita punya hasrat, kita punya ambisi. Tetapi Alkitab mengajar sama saya dan saudara. Firman Tuhan mengajar sama saya, serahkan semuanya kepada setiap rencana dan kehendak Tuhan. Bahwa firman Tuhan mengajar sama kita bahwa Allah punya rencana dalam hidup saya dan saudara. Ada amin, saudara? Dan rancangan Allah itu bukan rancangan yang biasa-biasa, tapi hari depan penuh dengan harapan. Ada amin, saudara? Ini, saudara. Salahnya Datan, Korah, Datan dan Abiram, dia memplot gitu. Dia ambisinya tuh pokoknya ini harus ini harus jadi. Nah, iman nggak ngajar kita seperti itu, saudara. Iman ngajar sama kita berserah sama kehendak Tuhan. Kita punya keinginan, saudara. Saya punya keinginan, saudara punya keinginan apa? Saya nggak ngerti keinginan apa saudara di tahun ini. Hasrat apa? Ambisi apa saudara di tahun ini? Dan nggak apa-apa, nggak salah. Saya hamba Tuhan, saya katakan nggak salah, nggak dosa. Tetapi saudara, setiap kita kiranya apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi hasrat kita, apa yang menjadi keinginan kuat kita untuk meraih sesuatu dalam hidup ini, kita serahkan lagi kepada Tuhan yang mempunyai masa depan saya dan saudara. Ada amin, saudara? Dia Allah yang berkuasa untuk menghadirkan segala sesuatu dalam hidup. Ini karena kalau kita tidak melakukan hal yang seperti ini, iman tidak bekerja, maka saudara apa yang terjadi? Dosa yang bekerja. Kita akan pakai cara-cara yang jahat, kita pakai cara-cara daging, saudara. Kita pakai cara-cara yang culas untuk apa? Untuk mencapai apa yang menjadi ambisi. Percayalah saudaraku, rancangan Tuhan itu rancangan hebat buat saya dan saudara. Amin, saudara. Saya berpikir begini. Tuhan punya rencana besar kok buat Korah dan Datan dan Abiram. Tuhan juga tahu potensi mereka yang luar biasa. Tuhan juga bisa pakai mereka, tetapi lewat jalur yang lain, lewat pemakaian yang lain. Dalam hidup saya, saudara, saya belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Boleh dibilang bahwa saya nggak terlalu punya ambisi yang kuat dalam hidup ini. Nggak ada yang namanya keinginan yang kuat banget gitu. Kayaknya hampir ya nggak ada ya. Bukan nggak ada ambisi, ada, saudara. Tapi nggak terlalu yang bagaimana gitu. Karena saya tahu kapasitas saya tahu kemampuan saya sampai di mana ya. Tapi dalam segala sesuatu saya cuma serahkan sama Tuhan. Saya belajar seperti itu. Dan saya juga ketemu sama orang-orang yang ambisinya begitu kuat. Ya sampai ya ini bicara hamba Tuhan loh, saudara. Ini saya bukan bicara karena dunia saya dunia pelayanan ya, saudara.
Tapi ada banyak orang-orang yang nggak ngerti, ya, berambisi dan pengen mencapai sesuatu. Sehingga yang saya lihat juga ada banyak cara-cara yang kotor, pakai cara-cara yang nggak benar, pakai cara-cara yang bahkan jahat. Sekali lagi, sudah, ambisi itu nggak salah. Tapi kalau kita nggak serahkan sama Tuhan, kalau kita nggak berserah sama Tuhan, nanti salah. Nanti akhirnya apa? Kita jadi jahat. Kalau kita nggak berani berserah, serahkan rencana kita, serahkan cita-cita kita, serahkan mimpi-mimpi kita kepada Tuhan, itu salah. Nanti kita salah. Nanti akhirnya apa? Nanti akhirnya daging yang bekerja. Nanti akhirnya apa, saudara? Cara-cara jahat yang bekerja. Seperti Korah, Datan, dan Abiram. Akhirnya apa? Mereka hancur karena ambisi mereka. Dan saya melihat terlalu banyak, saudara, maaf, mungkin saudara juga melihat hal yang sama. Terlalu banyak orang-orang yang ambisi, hancur karena ambisinya. Ambisi yang tidak dikendalikan, ambisi yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Dan berkata, biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup saya. Ada amin, saudara? Biar rencana Tuhan yang jadi dalam hidup saya. Saya tidak lagi berusaha untuk menghapus ambisi saudara. Tidak, sama sekali. Saya lagi tidak berusaha menghapus mimpi-mimpi saudara, rencana-rencana besar saudara. Tidak, sama sekali. Tapi pagi ini saya, ya, sebagai hamba Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, mengajar kepada setiap kita, untuk setiap ambisi, cita-cita, keinginan, mimpi-mimpi kita, kita belajar serahkan sama Tuhan. Ada amin, saudara? Cerita sama Tuhan, bilang sama Tuhan, ini loh Tuhan, saya pengen begini. Tapi serahkan sama Tuhan. Biar nanti Tuhan yang bekerja sesuai dengan rencananya, sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan jalannya, sesuai dengan waktu. Sehingga hati ini tenang, gitu. Inilah iman. Iman tuh salah, saudara. Kalau saudara bilang begini, dulu saya agak confused, saudara, saya agak bingung sama pengertian iman. Karena di satu sisi ada banyak hamba Tuhan mengajar bahwa iman tuh mengklaim. Iman tuh mengklaim, Tuhan, bulan depan terjadi terobosan. Tuhan, tahun ini jemaat 1000 jadi 5000. Ya sudah. Itu kan iman yang kita yang berapa tahun lalu kita diajar seperti itu, dan saya bingung, saudara. Saya hamba Tuhan yang masih muda waktu itu, yang masih belajar, saya bingung sama yang benar yang mana, gitu. Iman itu seperti apa? Definisi iman itu seperti apa? Iman itu mengklaimkan, ya, dalam nama Yesus. Apalagi zaman-zaman yang hamba Tuhan Korea, pegang sesuatu, mobil pegang dalam nama Yesus, nanti jadi milik saya. Nanti saya punya mobil seperti ini. Nanti rumahnya orang dipegang, saudara, pagarnya. Reka-reka baik, saudara. Ya, reka-reka. Ya, nanti udah saling kebablasan, istri orang dipegang, saudara, diklaim dalam nama Yesus. Ya. Tapi saya diajar sama Tuhan, itu, saudara, bahwa iman itu adalah sebuah perjalanan. Ada amin, saudara? Ya. Iman itu adalah sebuah pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itu iman. Iman. Dan saya diajar tentang bagaimana iman itu adalah meyakini bahwa setiap rencana Tuhan itu sempurna dalam hidup saya dan saudara. Dan iman itu adalah berserah. Iman itu bukan Tuhan tolong saya, Tuhan pokoknya bulan depan terjadi terus, dalam nama Yesus. Setiap kali kita jalan keluar rumah, dalam nama Yesus, terjadi. Saya nggak tahu, saudara, pemahaman saudara tentang iman seperti apa. Tapi saya gembala jemaat, saudara. Tuhan tempatkan saya di tengah-tengah saudara.
Dan saya harus menyuarakan suara gembala di tengah-tengah situasi yang lagi morat-marit, ya nggak jelas. Orang juga lagi pada bingung, orang juga lagi pada. Saya melihat saudara ya ada satu di YouTube saudara, di Facebook kalau buka itu ada kadang-kala ada keluar YouTube-nya kan saudara. Saya diberkati sekali. Jadi di Spanyol ya sudah, yang ada yang banteng-banteng itu sudah, ya banteng dilepas di jalan sudah, ya banteng yang tanduknya besar tinggi-tinggi dilepas di jalan nanti ngejar orang, nanti digangguin sama orang, digodain sama orang supaya marah ya sudah, dan akhirnya memang panik, dia kejar semua orang. Tiba-tiba ya di YouTube positif itu sudah positif akun positif, namanya positif, bagus sudah. Itu ada orang tua, ada bapak-bapak, dia lagi ngejar, dia lagi nyerang banyak orang sudah. Ini ada satu banteng ya sudah, bukan banteng, sapi ya kayak gitu sapi. Tiba-tiba ada orang tua yang dia panggil nama si banteng itu. Disodorin makanan. Tadinya dia nggak kenal sih, tapi dia teriak terus. Akhirnya apa saudara? Ini banteng yang tadinya dia udah panik, udah ketakutan, marah saudara, orang dia lagi bingung saudara karena digangguin. Wah, semua orang gangguin dia. Ini cerita benar. Tiba-tiba waktu dia nongol nih saudara, dia panggil. Tadinya dia marah, ini juga nyingkir. Tapi akhirnya banteng ini tenang. Akhirnya banteng ya dia elus-elus, banteng lagi marah, dia elus-elus ya, sampai akhirnya jalan samaan sama si orang tua ini. Ternyata orang tua ini pemilik ya, kan kalau acara begitu banteng-banteng pada dibeliin gitu saudara, dibeliin terus dilepas di tengah jalan, nanti akhirnya juga dibunuh saudara, akhirnya dibunuh ya. Jadi dia akhirnya ambil di banteng, dia bawa, dia tebus lagi, dia bawa balik ke rumah ya. Itu bisa jalan sama-sama. Yang tadinya lagi marah saudara, dia lagi jalan. Nah, saya cuma bilang begini, kita butuh firman Tuhan. Ada amin saudara. Kita yang lagi gelisah ya, ini nih situasi nih lagi jahat, berita-berita lagi nakutin, berita-berita lagi bikin cemas, berita-berita lagi bikin panik, kita lagi panik ya. Kayak apa ke depannya, kayak apa masa depan kita ke depannya, kita nggak ngerti, sepertinya kayak nggak ngerti. Tapi saya mau bilang begini, ada firman Tuhan saudara yang mau meneduhkan setiap hati kita. Ada amin saudara. Ada firman Tuhan yang mau menenangkan hati kita. Ini dan biarlah pagi ini kita mengerti tentang bagaimana dan apa yang harus kita kerjakan untuk kedepannya, untuk setiap. Jangan hapus ambisi saudara, jangan hapus mimpi saudara. Saya bilang sekali lagi, jangan karena saudara lihat seperti ini lalu kemudian selangkah harapan. Oh, salah sekali, sama sekali salah. Kalau sudah bilang, aduh, terus pengen berharap apa, malah salah, begitu salah sekali. Ya, itu namanya orang sudah kehilangan pengharapan. Salah sama sekali. Saudara harus tetap memiliki yang namanya pengharapan. Ada apa yang saudara? Saudara harus tetap memelihara pengharapan itu. Tetapi yang firman Tuhan ajarkan sama kita, serahkan sama Tuhan. Cerita, saya pengen begini sih Tuhan tahun ini, saya pengen ngelakuin ini sih Tuhan tahun ini. Saya serahkan sama Tuhan, campur tangan dalam setiap rencana saya. Dan saya percaya rencana Tuhan itu yang terbaik buat saya. Ada amin saudara. Saya belajar seperti itu dan saya mengalami loh saudara. Betul, saya mengalami bahwa saya selalu mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Betul saudara. Saya mengalami hal-hal yang saya nggak bayangkan,
hal-hal yang kayak anggap sesuatu yang nggak mungkin, tapi Tuhan kasih. Karena Dia Allah yang selalu memberi bukan yang baik, tetapi yang terbaik buat kita. Ada amin, saudara? Dia bukan merencanakan yang baik buat saudara, tapi Dia merencanakan selalu rancangan yang terbaik buat saudara. Jadi jangan takut gitu. Jangan takut untuk menyerahkan, karena seringkali kita nggak percaya sama rencana Tuhan. Kita pikir kita pikir Tuhan tuh bodoh. Kita pikir Tuhan tuh nggak ngerti hidup kita. Tuhan tuh pemilik hidup kita kok, saudara. Ada amin, saudara? Dia tahu yang terbaik buat kita. Dia memperkenalkan dirinya sebagai apa, saudara? Bapa. Bapak selalu merancangnya, selalu berpikir buat anaknya, bukan tentang hari ini saja. Betul? Ya, kita orang tua nih, saudara, semua kita orang tua. Adakah kita cuma berpikir buat anak-anak kita cuma hari ini? Kang penimbangan dengan Yesus? Enggak. Tapi kita berpikir buat ke depan. Anak masih TK kita sudah berpikir buat SMA. Betul, saudara? Ya, anak masih bayi, ya, kita sudah berpikir apa? Diasuransiin lah, pendidikan lah, supaya nanti kalau sampai ada apa-apa, anak saya harus tetap bisa sekolah, harus bisa tetap kuliah. Udah mikir kuliahnya di masih bayi, terus kuliahnya ini, terus ngobrol bari istri, mam, ini anak kita kalau sudah gede kuliahnya di mana? Masih bayi, sudah. Ada yang gitu. Ya. Nanti sudah SMP, udah mulai itu, saudara. Mama, anak kita kawin dari siapa? udah mikir, udah disediain, udah beli rumah, ya. Nanti kalau ada apa-apa, ini rumah bisa dipakai buat anak. Itu orang tua. Allah juga sama. Allah selalu merancang yang terbaik buat saya dan saudara. Masa depan. Amin, saudara. Ini bagian yang pertama, saudara. Bagian yang kedua, sedikit lagi, saudara. Sedikit lagi. Saya saja yang bacakan, saudara. Ayat yang 41 sampai 50. 41 sampai 50. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka, berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, taruhlah ukupan, pergilah dengan segera kepada umat itu dan adakanlah perdamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaat itu, tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnya lah ukupan dan diadakannya pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu, dan mereka yang mati karena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Jadi gini, sudah ceritanya, waktu terjadi tulah kepada Korah dan Abiram dan keluarga mereka ditenggelamkan ke dalam tanah, saudara. Ya, tanah itu terbelah, ya. Lalu kemudian mengubur mereka hidup-hidup, bayangkan, saudara. Lalu kemudian keesokan harinya, ini orang-orang Israel pada marah gitu, ya. Sepertinya Musa sama Harun itu kejam sekali. Mereka pada marah, mereka berontak. Ya, saudara. Lalu kemudian bagaimana kemudian murka Tuhan mulai menyerang mereka, saudara. Itulah Tuhan mau membunuh mereka. Makanya Musa dan Harun tuh hebat, saudara. Musa dan Harun waktu melihat Tuhan marah, Tuhan murka mau bunuh ini orang-orang, mereka lari sama Tuhan, mereka bersujud dan mereka bilang begini, Tuhan tolong, jangan, Tuhan ampuni mereka. Tapi ternyata Tuhan sudah bekerja, gitu. Jadi Tuhan bilang, ya sudah, kamu sediain perbaraan, ya. Kamu sediain perbaraan, nanti kamu tabur perbaraan itu supaya tulah ini berhenti. Karena ini telat, saudara. Ya, karena ini telat, jadi sudah banyak yang mati.
Bukan itu yang saya mau ceritakan. Tapi yang saya mau ceritakan, kok Tuhan kayaknya bela Musa banget gitu sama Harun. Kayak Tuhan tuh bela Musa dan Harun habis-habisan. Bela mati, bela buta. Enggak, saudara, enggak bela buta. Ini saudara harus ingat, ya, bukan karena Musa dan Harun pemimpin maka Tuhan bela habis-habisan. Enggak. Artinya begini, Tuhan bela Musa dan Harun kenapa? Karena memang Musa dan Harun berkenan hidupnya sama Tuhan. Ada amin? Kalau Musa dan Harun hidupnya nggak berkenan, ditinggalin. Bukan karena pemimpin, bukan karena Tuhan sudah terlanjur ngangkat mereka maka Tuhan harus bela mereka, bukan. Nggak ada kewajiban. Saudara yang jadi pemimpin, saya sebagai pemimpin, nggak serta-merta karena saya gembala Tuhan bela saya habis-habisan. Kembali lagi kepada apa? Seperti apa hidup kita di hadapan. Ini saudara harus ngerti. Kembali lagi kepada apa? Kepada hati kita di hadapan. Kalau Musa nggak beres hidupnya di hadapan Tuhan, dihancurin juga Musa. Kalau sampai Musa dan Harun nggak beres, pasti Tuhan bela orang Israel daripada Musa dan Harun. Tapi karena memang Tuhan melihat hidup mereka berkenan sama Tuhan, makanya Tuhan harus bela. Jadi sekali lagi saudara, saya harus tekankan, bukan tentang jabatan, bukan tentang apa yang ada sama kita yang membuat Tuhan bela kita. Bukan karena Musa sudah kerja keras buat Tuhan, enggak juga. Tapi kenapa? Karena Musa memang hidupnya, menjaga hidupnya untuk tetap berkenan sama Tuhan. Dan ini yang harus kita jaga. Kalau tuh kita mau mengalami pembelaan Tuhan sepanjang tahun ini, ya, Tuhan bela kita, ya, ada orang-orang yang mau nyerang, ada orang-orang yang mau ganggu, ada orang-orang yang mau menyudutkan, ada orang-orang yang mau menghancurkan kita, tapi kita rindu Tuhan bela saya dan saudara, maka kuncinya cuma satu: hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Hidup jaga, ya, berusaha belajar, jaga hidup berkenan di hadapan. Nanti engkau dan saya akan melihat dimanapun kau berada, menghadapi siapapun juga, Tuhan bela saya dan saudara. Amin. Tuhan jaga, Tuhan pagari kita, Tuhan utamakan, Tuhan istimewakan. Mari kita